Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan vlog saya di sini, di mana hari ini saya akan menelusuri jalanan di seputaran Cupu Nagara Subang ya teman-teman ya. Seperti apa perjalanannya? Yuk simak terus ya. Hari masih pagi di kota Bandung ya. Kabut tipis menyelimuti jalan dan udara segar khas kota Bandung ya, yang menjadi pembuka sempurna buat perjalanan kita di hari ini ya teman-teman ya. Tujuan kami ke Cupu Nagara ya, sebuah desa tersembunyi di lereng Gunung Burangrang yang katanya jadi surga kecil buat para penikmat alam. Dari kota Bandung kami bergerak terus menuju utara menyusuri Jalan Sukajadi menuju Setiabudi. Jalanan pagi masih cukup lengang dan ini sangat bertolak belakang dengan jalanan di siang menuju malam hari ya teman-teman ya. Dimana di seputar kawasan daerah ini kemacetan merupakan hal yang lumrah dijumpai ya. Keluar dari keramaian kota makin ke utara suasananya makin adem ya. Jalanan berkelok-kelok, motor mulai diajak kerja keras tanjak ya. Tapi justru ini serunya nih. Jalur Lembang ini merupakan jalur favorit para bikers ya, buat San Morian, karena jalannya mulus dan juga banyak kelokan kiri kanan ya. Ya lumayan lah buat ngejajal skill cornering ya. Nah, sekarang kita mulai masuk kawasan Lembang ya. Di sini banyak dijumpai tempat-tempat kuliner dari mulai kaki lima sampai kelas cafe ya. Oh ya, nanti saya rencananya mau mampir dulu di Tahu Sumedang Sari Kedelai ya. Sekalian mau ketemuan beberapa teman yang katanya mau ikut join ke Cupu Nagara Subang ya. Nah, ini dia udah nyampe di Tahu Sari Kedelai daerah Lembang ya. Oh ya, Tahu Sari Kedelai ini selain ada di Sumedang ternyata udah banyak tersebar di beberapa titik ya, seperti Limbangan dan juga di Lembang ini ya. Setelah ketemu teman-teman dan juga ngopi-ngopi dan menikmati tahu hangat Sumedang, perjalanan kita lanjutkan menuju Cikole ya. Untuk lanjut ambil kanan ke arah Cupu Nagara. Yuk gaskeun. Jalanan dari Lembang menuju Cikole ini selalu mempunyai vibes yang asik ya. Pemandangan hijau sepanjang perjalanan bikin perjalanan ini jadi enak ya. Apalagi kalau udaranya sejuk kayak gini ya sob ya. Jalanan mulai menanjak lalu lintas makin padat ya, tapi pemandangannya selalu menyenangkan nih. Udara makin dingin khas dataran tinggi Bandung ya. Dan di kiri kanannya banyak jajaran warung, kebun dan juga pegunungan yang mulai menyapa kita ya. Nah, sekarang kita ambil ke kanan ya, ke Jalan Pasar Ahad, terus menuju Jalan Cikarembi ya. Nah, dari sini ini sekitar 1 jam perjalanan ya. Untuk jalanannya itu relatif cukup kecil ya, seperti jalan desa gitu ya teman-teman ya.
Jalan dari Cikole ke Cupunagara ini didominasi oleh jalur yang cukup sempit, kombinasi aspal dan juga jalanan tanah berbatu ya. Medannya cukup menantang ya, banyak tanjakan, tikungan tajam dan juga beberapa titik cukup cukup rusak ya. Namun suasana sejuk, tenang, dikelilingi hutan pinus dan kebun ini cocok banget nih untuk motor-motor dual purpose ini ya teman-teman ya. Tapi kita mesti hati-hati ya, karena kalau hujan ini jalanan pasti licin nih. Trek menuju Cupunagara ini menawarkan pengalaman yang memadukan tantangan dan juga keindahan alam ya. Kita nih akan diajak menikmati indahnya hutan pinus yang cukup lebat, yang sejuk dan menyegarkan ya. Semakin dekat ke Cupunagara, jalanan berubah nih. Dari mulai aspal mulus digantikan jalanan tanah dan bebatuan ya. Tapi ini justru disinilah letak keindahannya teman-teman ya. Rasanya seperti masuk ke dunia lain, begitu sepi, hening, dan cukup alami ya. Dan ademnya itu luar biasa teman-teman. Setelah lepas melewati puncak Erat, kita akan disuguhi pemandangan perkebunan teh yang luas dan lembah hijau yang cukup menakjubkan ya. Untuk melewati trek ke Cupunagara ini, teman-teman harus mempersiapkan kendaraan semaksimal mungkin ya. Jadi pastikan si motor itu dalam kondisi baik, terutama sistem pengereman dan juga bannya ya. Dan lalu cuaca nih, jadi nggak disarankan kalau kita ke sini dalam musim atau saat hujan ya, kecuali motor kita motor untuk motor-motor trail ya. Ini cocok banget nih kalau lewatin ke trek pada saat musim hujan gitu. Nah juga pastikan waktu perjalanannya ya. Jadi disarankan untuk memulai perjalanannya itu di pagi hari ya, untuk menghindari berkendara di malam hari karena jalur ini memang cukup challenging dan yang jelas cukup sepi banget nih.
Kami sempat berhenti sebentar ya. Di titik ini suara kota benar-benar hilang ya. Yang terdengar cuma angin dan suara alam ya. Touring kayak gini tuh bukan soal ngebut-ngebutan ya, tapi soal proses perjalanan dari setiap detiknya, sayang selalu ada cerita. Setelah break sebentar, perjalanan saya lanjutkan ya, karena gak jauh dari sini nanti kita akan tiba di lapangan Cupu Nagara. Desa Cupu Nagara terletak di Kecamatan Cisala, Kabupaten Subang, dan dikenal sebagai salah satu desa tertinggi di wilayah tersebut ya, dengan ketinggian mencapai 1.800 mdpl ya. Kondisi geografisnya yang berupa perbukitan dengan kemiringan sekitar 25 derajat memberikan landscape alam yang menawan dan udara yang cukup sejuk ya teman-teman ya. Desa Cupu Nagara memiliki kekayaan alam yang melimpah ya, termasuk hutan, kebun teh, kopi, dan juga penghasil gula aren ya. Desa ini juga memiliki beberapa objek wisata alam seperti curug, kebun teh, dan juga situs bersejarah peninggalan Belanda ya. Pengembangan ekowisata di kawasan ini seperti ekowisata Budi Kasih tengah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Akses menuju Cupu Nagara ini bisa diakses dari beberapa rute ya. Dari mulai rute Lembang, Maribaya, Puncak Erat, Cupu Nagara, ada juga yang dari Subang Kota menuju Cisalak langsung ke Cupu Nagara ya. Dan juga ada rute Dermaga ke Cupu Nagara ya. Oh, di sini juga ada pabrik pengolahan teh ya, yang merupakan warisan dari masa kolonial Belanda ya. Mendekati Cupu Nagara, suasana pedesaan yang tenang dengan rumah-rumah tradisional dan ladang pertanian akan menyambut kita ya. Ini memberikan gambaran kehidupan masyarakat lokal yang sederhana, bersahaja, dan juga damai ya. Akhirnya kita sampai juga nih di Cupu Nagara ya. Desa ini cukup sederhana ya, tapi punya aura yang tenang dan susah untuk dijelasin ya. Cocok banget nih buat kita yang pengen rehat dari bisingnya rutinitas kota ya. Dan penutupnya adalah duduk santai di Cupu Manik Coffee ya. Ngopi sambil melepas lelah setelah direpotkan dengan trek dual purpose yang cukup menantang ya. Rasa capeknya langsung hilang ya. Aja dulu. Cupu Manik Coffee adalah sebuah kafe bernuansa alam yang terletak di Desa Cupu Nagara ya.
Kafe ini dikelilingi oleh perbukitan hijau dan juga kebun kopi ya. Tempat ini menjadi destinasi favorit bagi para pecinta kopi dan wisatawan yang ingin menikmati suasana pedesaan yang cukup asri ya. Nah, udah nyampe di Cupu Manik Kopi. Kita mau ngopi-ngopi, mau pesan dulu kopi. Dan katanya sih yang enaknya di sini Americano lemon, lebih fresh ya. Touring kali ini bukan cuma soal jarak ya, tapi soal makna. Kadang kita cuma butuh keluar sebentar buat inget lagi kenapa kita jatuh cinta sama perjalanan ya. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi kalian untuk mengeksplor kawasan Kecamatan Cisalak, Subang. Sampai ketemu di ride berikutnya, gas terus, nikmati prosesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.